Kita lepas saja kabel fleksibelnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, balik lagi bersama saya Clipping Solution di YouTube channel Clipping Solution. Kesempatan kali ini di hadapan saya ada sebuah printer Epson L3150, printer terbaru dari merek Epson dan generasi terbaru juga ya. Di sini sudah dilengkapi dengan WiFi direct dan di sini sudah menggunakan print scan copy all in one. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial singkat gampang, mungkin di luar sana ada yang belum tahu, dan makanya saya membuat sebuah konten tutorial singkat printer Epson L350, cara bongkar pasang print headnya. Mungkin di luar sana di kantoran atau secara pribadi ada yang membeli print headnya tapi takut atau bingung cara bongkar pasangnya seperti apa. Jika kalian lari ke sebuah bengkel akan terkena cas yang agak lumayan. Kalian di sini tidak usah lari ke bengkel printer dan tidak usah mengeluarkan uang. Anda bisa praktekkan sendiri di rumah. Caranya kalian tinggal ikuti konten saya, video saya ini. Insya Allah bisa berjalan lagi dan bisa dipasang lagi printer Anda di rumah atau di kantor. Oke, langkah pertama kalian matikan terlebih dahulu printernya. Dan dipastikan jangan ada sebuah koneksi atau terhubung listrik sama sekali. Jika ada, nanti akan ada kendala, yaitu seperti troubleshoot di bagian print headnya karena ada tegangan listrik sedikit. Takutnya nanti malah head Anda yang baru ikut ngeblank. Kita cabut dulu koneksi kabel ke komputer Anda dan ke stop kontak power Anda. Kita cabut dulu. Jika semua kabel sudah Anda lepas, kalian harus membuka scanner dulu, scanner kacanya dia ini, agar casing itu atau headnya itu bisa terlihat oleh Anda. Jadi kita buka terlebih dahulu bautnya itu, kalau nggak salah ada satu dan sebelah kiri juga ada dua. Kita bongkar dulu ya yang sebelah kanan. Jika baut sudah posisi terbuka, coba kalian buka dulu tabungnya begini, kita angkat. Dia bautnya cuma ada dua, kanan kiri. Posisi si head sudah terlihat di sini, kalian lihat seperti ini. Kalian di sini tinggal ganjel aja pakai obeng, nah seperti ini. Lalu kita memasang sebuah head itu pasti posisi si head itu, rumah head kita geser ke tengah, tapi posisi tadi di sini bekas hidup, dia masih di sebelah kanan parkir dan keadaan masih terkunci seperti ini. Nah, tidak bisa digerakin. Kalian jangan bingung, kalian tinggal puter aja di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ya diputer ya, putar ke belakang, rodanya ini putar ke belakang. Nah, dia bisa terbuka seperti ini. Jika sudah seperti ini, nah saya deketin dulu kamera saya. Astagfirullah. Jika sudah seperti ini, kalian cukup lepas saja cover plastik buat pelindung selangnya dia. Kita buka, lepas. Kalian lepas selangnya dia, kita ambil satu persatu cheese-nya dia, angkat seperti ini. Oke. Lalu kita harus lepas ini
Bagasnya itu cukup mudah, kalian menggunakan obeng min, tusuk sebelah kanan kirinya dia. Di sini ada selaknya dia, sebelah kanan agak atas kita tusuk. Oke, kita tusuk juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal angkat. Oke, angkat, lepas saja. Bautnya cuma ada 3, 1, 2, 3. Kita lepas dulu bautnya sebelum kita mengangkat headnya dia. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita angkat perlahan. Kita lepas dulu kabelnya, kita tarik agak ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Kita lalu gini, kita lalu angkat pelan headnya dia. Nah, seperti ini. Ini headnya dia, bro. Kita lepas saja kabel fleksibelnya dia. Jika keadaan sudah dilepas, lalu kalian ingin memasang dengan head yang baru, kita ambil head yang baru, kita pasang lagi. Nah, posisi kabel ingat seperti ini. Jadi kita balik terlebih dahulu kabelnya dia, lalu kita balik juga posisi headnya di atas, lalu kita pasang lagi ke kabelnya dia. Tekan dikit supaya dia benar-benar masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita balik ke depan gini. Nah, kita tinggal pasang aja rumahnya dia. Kita rapikan lagi kabel yang tadi, kita masukin lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita baut. Kita baut lagi headnya dia. Jika semua sudah rapi dan benar-benar benar, kita pasang lagi punya dia tadi seperti ini. Jika posisi sudah seperti itu, kita pasang cheese-nya dia. Hitam dengan hitam, jangan sampai kebalik setiap warna. Lalu kita tekan saja. Berarti udah pas. Kita rapikan lagi selangnya dia. Ini kita pasang pelindung cover dari selangnya dia. Jika sudah seperti ini, sudah rapih dan benar-benar tidak ada yang salah, lalu kita rapikan lagi. Oke, sudah benar. Langsung kita tutup aja covernya dia. Bentar. Tutup. Lalu kita baut yang tadi 2 biji, tutup scannernya dia, kita baut lagi. Oke, semua sudah dipastikan terpasang, kita tutup cover tinta.
kita tutup kapot depan dan coba kita hidupkan kembali. Coba colokin. Kita hidupin. Oke, sudah ready, berarti tidak ada error, tidak ada permasalahan waktu Anda atau saya pemasangan headnya dia. Jadi tadi sudah benar, lampu di sini sudah ready, jadi printer sudah bisa digunakan kembali. Cukup sekian tutorial singkat dari saya. Jika ada sebuah pertanyaan atau keluhan sebuah printer Anda atau error mati, bisa Anda hubungi ke nomor telepon yang ada di dalam video ini. Komen juga bisa, nanti kalau itu saya balas. Jika datang ke workshop kami boleh di Clipping Solution di Jalan Jelambar Selatan 2 Gang 15 nomor 33B Jakarta Barat. Cukup sekian tutorial singkat saya. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.